Silahkan bertanya atau komentar gitu ya. Silahkan. Ada berapa peserta ini? 7 ya. Monggo silahkan. Ini memperlengkapi yang pertama dulu, kayaknya akan lebih baik dijelaskan. Halo, nggak ada pertanyaan? Ayo Pak Yusuf, Jeffrey, Bayu Prajanto, Pak Andi, saya. Coba kan? Ya. Halo kan? Ya. Nah, ya, ini yang saya pahami itu tentang Yohanes 3 itu, tentang kelahiran baru. Nah, ayat tadi kalau angin bertiup kemana? Masa kok ya? Nah itu saya nggak ngerti maksudnya apa. Kok angin kok tiba-tiba lari ke angin? Gitu kan? Maksudnya apa ini? Saya nyari jari, kok ada baru ini saya tahu. Oh ternyata itu di anugerahnya dia dapat apa, dan soal keimanannya dia seseorang itu nggak bisa dipikirkan karena kita nggak tahu tinggi apa levelnya dia atau sejauh mana dia dipilih Tuhan. Iya. Kalau air dan roh aku pikir ya, kalau air dan roh itu yang aku pikir ya kita dibaptis selam, dan roh itu dulu ya, dan roh itu ya karena kita bisa bahasa roh. Ternyata bukan seperti itu maknanya. Itu kan konsepnya. Ya kan ini kan karena iya betul pengajaran yang saya dapat dulu kan seperti itu kan, air dan roh. Karismatik. Jadi antara masuk karismatik banget. Ternyata tidak seperti itu. Nah, cuma tadi penjelasan tentang roh yang air yang roh itu kurang apa ya? Kok bisa sinkronis antara air dengan Roh Kudus? Itu kan lebih detail, kalau lebih mendalam lagi kayak seperti apa ya? Ya, saya akan menjelaskan dua. Yang pertama, itu sih dua pertanyaannya. Tambahan ya dari kata angin. Jadi kalau tadi belum saya jelaskan. Jadi kata angin itu kalau kalian perhatikan dalam kamus, kata roh, ruah, itu artinya salah satunya adalah angin. Jadi kata roh itu berarti angin diterjemahkannya. Makanya jangan heran Hamasyah menggunakan perbandingan angin berembus. Kenapa? Lah itu roh. Jadi roh itu artinya angin. Jadi itu sesuai dengan kamus bahasa Ibrani. Kemudian tentang air dan mem, saya nggak tahu nih saya akan menjelaskan di publik atau tidak. Karena ini berkaitan dengan Tritunggal ya, yang saya anut ya. Nggak tahu teman-teman punya pemahaman Tritunggal yang seperti apa. Orang-orang publik juga punya pemahaman Tritunggal seperti apa. Bahkan mungkin yang unitarian gitu ya, ya tunggal mutlak. Kalau dalam kamus kata ima, ibu, kenapa saya membahas ibu? Karena kita tadi sangat sering menggunakan kata kelahiran. Dalam kata kelahiran, ini kalau di bahasa kita ya gampang banget, yang melahirkan itu ibu, gitu. Nggak ada sosok lain. Jadi kalau kita membahas kelahiran kembali, kelahiran baru, yang dipertanyaan kita lahir dari ibu siapa? Ternyata kita lahir dari roh, itu pembahasannya ayat. Nah kata ima itu kan im sebenarnya ya. Im itu kan m-nya itu kan mem itu air. Jadi dilahirkan dari air. Nah itu. Kenapa air? Karena air mem, ya mem ya laut itu disimbolkan dengan sesuatu yang dalam
berkuasa, jadi punya gelombang laut berkuasa, dan dia tidak terselami. Makanya ini pertanyaan Tritunggal. Dosa kepada Hamasyah, kepada Sang Putra bisa diampuni, tetapi dosa kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Kenapa? Lah itu Tritunggal. Saya nggak tahu kenapa Kristen mainstream, STT tidak menjelaskan ini. Artinya ada ayat yang membahas posisi Roh Kudus lebih tinggi daripada Yesus. Dosa kepada Yesus bisa diampuni, dosa kepada Roh Kudus tidak. Artinya dosa kepada anak Sang Putra ini ada penebusannya, ada pembayarannya, tapi kepada Roh Kudus tidak ada. Bahkan anak pun tidak bisa menebus, bayangkan. Jadi darah salib tidak bisa menebus dosa kepada Roh Kudus. Nah, ternyata karya salib ada batasannya. Karya salib bisa menghapus segala dosa setan. Sumbernya setan ya, artinya kita berdosa karena setan. Bisa. Termasuk menghujat Yesus, bisa gitu ya. Tapi kalau dosa itu terhadap Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, kok tidak ada penebusan? Berarti kan darah salib tidak berkuasa. Jadi satu-satunya ayat yang membahas bahwa darah salib tidak berkuasa adalah ketika membahas Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Makanya saya bilang tadi, air, mem, ima, ibu, itu Roh Kudus. Kenapa? Satu-satunya ayat yang mengalahkan Yesus, lebih tinggi dari Yesus, lebih tinggi dari kuasa darah salib. Jadi kalau saya menghujat Roh Kudus, kemudian saya minta ampun kepada Yesus, ya ya nyuwun sewu, nggak ada. Kenapa? Karena kalau sudah menghujat Roh Kudus itu tak terampuni. Berarti dia itu sudah berada pada puncak dosa tertinggi istilahnya. Jadi mau nggak mau ada dosa yang ada level-levelnya. Dosa yang terhapuskan, dosa membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Nah, dosa-dosa membawa maut itu bisa dihapus dengan darah salib ya, darah Yesus. Tapi dosa yang ini sama-sama membawa maut gitu ya, nggak ada. Menghujat Roh Kudus itu ya sejauh ini tidak ada pengampunannya. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Nah, itu menarik. Karena dosa menghujat Roh Kudus itu menghina ketuhanan secara lengkap. Tritunggal kena. Kalau kamu menghujat Yesus, sepertiga yang kamu hujat kan, kalau kita anggap matematik gitu ya. Jadi kan Yesus itu kan utusan yang ke bumi. Jadi kamu bisa menghujat utusannya. Sang Putra diutus, kamu hujat, oke. Tapi kalau kamu minta ampun kepadanya, kamu akan diampuni. Gampang. Tapi kalau kamu menghujat Sang Hayah, Sang Hawa, ya end of story gitu ya. Kamu tidak ada lagi pengampunan. Kenapa? Karena dosanya kekal gitu ya. Sudah nggak ada jalan. Jadi tidak mungkin orang bisa menghujat Roh Kudus. Ini predestinasi ya, kalau dia tidak tertulis dalam kitab kitab damnation ya, kitab pendosa gitu. Jadi seakan-akan ada orang-orang yang memang terkualifikasi sebagai orang pendosa. Jadi walaupun dia pernah gitu ya, dia pernah diberitakan kabar baik, pernah mengecap karunia surga. Jadi bayangkan Paulus bilang dia pernah mengecap karunia surga terus berbalik menghujat salib. Jadi pria pernah diselamatkan salib. Saya nggak tahu konteks diselamatkan ini apa, termasuk konteks mengecap karunia surga. Terus tetapi dia berbalik gitu ya, murtad, maka dia dianggap menghujat Roh Kudus. Tidak ada lagi pengampunan gitu ya. Dia sudah menginjak-injak darah salib. Jadi kalau orang sudah menginjak-injak salib,
ternyata itu bisa masuk kategori menghujat Roh Kudus. Jadi pernah Kristen, pernah mengalami ya, kenikmatan Kristen gitu ya, karunia-karunia surgawi, bahkan mungkin ya dia ya dikaruniai. Saya nggak tahu ini konteks mengecap karunia surga ini detailnya apa, saya belum punya contoh yang bisa jelas gitu ya. Karena selama ini saya belum lihat orang yang dalam standar El Sadik ya. Kalau standar umum ada, jadi dia pengkhotbah pindah agama ada, kakak rohani pindah agama ada, ketua pemuda pindah agama ada, pendeta pindah agama ada. Nah, apakah orang itu dianggap mengecap karena surga? Mungkin ya, dalam standar awam ya, bukan awam ya, dalam standar Kristen mainstream ya. Tapi kalau dalam standar ET mereka bukan Kristen jelas gitu ya. Tapi kalau dalam standar mainstream, oh pendeta. Nah, itu makanya saya bahas ima atau ibu itu begitu. Karena ini nanti pembahasan Tritunggal. Ya mungkin ini ya tidak apa-apa lah dibaca publik. Biasanya saya nggak bahas ini. Terpaksa saya bahas gitu. Oke itu, Jeffrey paham atau ada pertanyaan?